Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ocha Alim, redaktur harian Tribun Timur. Pada ngobrol sehat hari ini, Kamis 1 Oktober 2020. Tribuners, Ces-Cesku semua, seringnya orang merasa nyeri hingga merasa kesemutan di daerah tangan, membuat penderita tidak nyaman dalam beraktivitas. Begitupun jika terjadi pada orang yang sangat menggantungkan kehidupannya dengan dominan bekerja menggunakan tangan. Namun tak banyak yang langsung memeriksa ke dokter. Terkadang harus menunggu hingga penyakitnya berat. Hati-hati, Ces, jika tidak ditangani dengan cepat, bisa penyembuhannya lebih lama, bahkan sampai tidak akan menghasilkan kualitas yang baik lagi. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mengundang dokter spesialis ortopedi atau bedah tulang, konsultan tangan dan bedah mikro yang selalu berperan aktif dalam edukasi dan pengobatan sindrom carpal tunnel. Maka dari itu ngobrol sehat kali ini mengusung tema mengenal tanda dan gejala sindrom carpal tunnel dengan narasumber Dr. Andi Dedi Prasetya, SPOT, KHEN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sehat hari ini? Alhamdulillah. Dok, bisa mungkin tahu kita jelaskan ke buka masker dulu deh, Dok. Oh iya. Karena ya, acara nih jarak supaya jauh lihat tongki anu tato. Iya. Tribuners semua. Iya. Nah, bisa mungkin kita perkenalkan diri, keseharian tak bagaimana, terus prakteknya di mana supaya nanti kalau ada Tribuners yang mau konsultasi bisa langsung ke rumah sakit atau nanti bisa disebut juga nomor handphone tak juga, Dok. Ya, silakan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman dari Tribun. Nama saya Dr. Andi Dedi Prasetya SAM, spesialis ortopedi dan bergelut di konsultansi tangan. Saya sehari-hari berpraktek di Rumah Sakit Awal Bros Makassar, Rumah Sakit Ibnu Sina, dan Rumah Sakit Sandi Karsa, dan juga di Rumah Sakit Unhas bila ada konsul dari sejawat. Untuk konsultasi nanti bisa datang langsung dengan bisa menghubungi nomor saya pribadi bisa dengan 081342563389. Untuk materi dan tema kita hari ini adalah mengenal sindrom carpal tunnel atau istilahnya carpal tunnel syndrome, merupakan gejala yang sering dialami oleh pasien terutama pada wanita, ibu-ibu yang seharian bekerja di rumah sebagai rumah tangga, mencuci, yang membersihkan rumah. Jadi biasanya gejalanya itu rasa kram di tangan, terutama pada pagi hari dan malam hari. Biasanya aktivitas sangat terganggu karena kramnya. Biasanya jari telunjuk, jari ibu jari telunjuk, jari tengah itu kram bagian talapaknya kram. Kemudian nyerinya juga bertambah bila bekerja. Nah, itu yang nanti kita bahas dengan gejala-gejalanya. Ini kenapa bisa ada gejala seperti itu, karena ada jepitan saraf di bagian pergelangan tangan. Ya, oke, Tribuners, itu tadi sudah perkenalan dari dokter kita. Dok, ini kan banyak yang belum tahu nih, Dok, sebenarnya sindrom carpal tunnel itu apa sih, Dok? Bisa dijelaskan mungkin, Dok, secara merinci? Secara singkat ya. Jadi tadi pembukaan saya sudah bilang merupakan suatu gejala di mana tangan pasien kram di daerah telapak tangan, jempol, tunjuk sama jari tengah, kemudian sepertengah jari manis itu akan kram dia. Kram dan nyeri. Karena kenapa? Karena adanya jepitan saraf medianus, ada namanya saraf medianus di daerah ini, di pergelangan tangan sini. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena pekerjaan sehari-hari.
Bisa terjadi pada wanita dan pria, tapi pada wanita lebih sering. Kenapa wanita lebih sering? Karena pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan pada pria karena bisa sering karena aktivitasnya seperti komputer mungkin ya di kantor seharian. Jadi dia sering melakukan gerakan seperti ini. Nah, jadi dia akan terasa kram tangannya seperti itu. Gitu ya mungkin. Jadi sebenarnya yang bermasalah jalurnya ya, Dok ya? Ya, Jalur itu ya. Ya, jadi itu di dalam sini ada terowongan. Terowongannya itu dia memang agak sempit. Tapi kalau sudah terlalu meningkat aktivitas pada pergelangan itu akan membengkak dia. Nah, di situ ada saraf itu namanya saraf medianus itu pada terowongan itu. Oh, terowongan Ya, itu? ada ini kan ada kita kecekukan itu. Cekukan Nah, itu terowongan itu dia. Oh, di sini seperti terowongan. ini. Oh. Ya, ini ada kita gini tangan kita terowongannya di sini lewat. Kalau ini yang bermasalah itu yang Ya, bahaya. kayak lembahnya itu. Nah, itu ada terowongan di situ, itu yang saraf di situ lewat. Oh, di situ. Itu yang menyebabkan biasa kram. Ya, itu kram. Biasa kaku-kaku di sini. Iya. Kram. Terus kalau dia trauma, Dok, bisa juga? Trauma jarang. Jarang ya? Itu yang sering aktivitas. Oh, yang trauma juga bisa. Trauma juga bisa. Yang tepat langsung ke arah kena di sini. Ya, kena atau dia ada mungkin ada patah di daerah tangan di daerah sini, tangan patah di daerah sini pergelangan. Tapi kebanyakan yang alami seperti ini Ya, karena biasanya sering tanpa trauma. tanpa trauma Iya, biasanya yang tanpa banyak sering dipakai ya, dipakai apa? Bekerja, aktivitas, terutama ibu-ibu biasanya. Terus kenapa ibu-ibu yang banyak yang bisa kena, Dok, dibanding laki-laki? Karena ibu-ibu tuh dia pekerjaannya kan di rumah banyak tuh, mencuci, terus membersihkan rumah, masak. Nah, itu yang sering karena aktivitasnya sehari-hari. Yang kedua, ada faktor ya ini faktor yang memang masih dalam itu faktor ibu itu kalau sudah mengalami yang namanya menstruasi atau sebelum dia hamil, saat dia setelah hamil, itu dia punya kadar anunya meningkat. Jadi kadang-kadang itu menebal, dia punya semua jaringan ikatnya di dalam tubuhnya. Nah, itu biasanya menambah resiko untuk ibu-ibu. Oh, gitu ya. Sedangkan pria kan enggak. Pria khusus itu untuk yang sering kerja emang yang gini, kerja komputer, kerja yang pokoknya selalu menggunakan dia punya pergelangan tangan. Pergelangan tangan ya. Jadi pemain bulu tangkis juga itu Bisa, banyak. tangkis ya. Rata-rata kan begini Tribuners itu kalau main bulu tangkis. Main golf juga itu? Golf ya. Atau bisa tenis juga. ya? Bisa ya. Wah, berbahaya toh gitu. Jadi kalau seumpamanya seperti saya, Dok, Ya. karena pekerjaan itu tiba-tiba menjadi kram dan kesemutan itu, Ya. itu tanda-tanda juga itu. Iya bisa. Tanda-tandanya. Ya, nanti kita tes. Ada nama tesnya itu kita. Ya, nanti coba mungkin teman-teman coba tes tangannya. Kalau emang ada rasa-rasa kram, coba gini. Gimana cara? Oh begini. Ini harus gini. Oh, selama rata. 1 menit. 1 menit begini. Nah, kalau misalnya ada kram ke bawah itu, yang terasa sakit itu dia positif. Artinya itu sindrom carpal tunnel. Oh begitu. Jadi Tribuners, coba nih begitu. namanya palentes. Palentes. Ya. Coba kita sama-sama begini nih semua. Ini, kalau ada rasa kram misalnya di jempol sama telunjuk, nah itu 1 menit ya. 1 menit. Itu tanda-tandanya. Gampang sekali tuh sebenarnya. Gampang ya, gampang untuk tahu. Gampang untuk tahu. Begini aja ya. Iya. 1 menit. Terus pengaruhnya itu, Dok, kalau kita tahu begitu, Ya, pengaruhnya dia itu langsung bagaimana? kalau gini kan langsung? tesnya kenapa kita provokatif dia. Provokasi tunnelnya biar terjepit, menjepit sarafnya itu. Nah, kalau memang sudah ada tanda penyempitan dan tambah lagi dengan tes begini, dia akan semakin menambah jepitannya. Artinya provokatifnya itu. Tes Berat provokatif. tambah kram. Iya. Berat tambah kram. Iya. Kayak kesemutan Tambah kram. juga. Langsung dia rasa biasanya belum cukup 1 menit sudah kram. Tribuners, saya 2 menit minin dah aja kram. Alhamdulillah. Tidak. Nah, ini kan Dok, kalau sudah mengalami ini kan banyak masyarakat kita yang begitu kram-kram, kesemutan, itu biasanya lari-larinya ke tukang urut biasa kan, banyak yang kita kenal itu. Mungkin ini yang kita
seperti ini untuk sekalian mensosialisasikan juga memang ada penyakit seperti ini. Iya. Nah, itu bisa datang ke dokter dulu harusnya. Kita harus tahu dulu tes apa namanya kayak tes tadi. Makanya kita ajari tes begini biar dia tahu. Kenapa mungkin banyak tukang urut ya mungkin karena informasinya yang kurang. Karena biasanya kan mereka merasa pegal-pegal itu ya mungkin solusinya tukang urut. Itu kan rasanya kan kurang pegal. Jadi mau coba diurut-urut dulu mungkin membaik. Dan kalau memang tidak membaik, ya sebaiknya ke dokter. Kalau memang dalam sudah diurut tidak membaik, dokter. Jadi ya langsung jangan langsung lingu-lingu Tribuners, kita tahu ya lingu-lingu Tribuners tahu. Bahasa Makassarnya kan. Ya, jadi jangan langsung begitu ini langsung ke tukang urut. Iya. Itu ke dokter dulu mendengar penjelasan. ya lebih bagus ke dokter dulu karena kan dokter kita ini memang bidangnya, jadi dia tahu bagaimana siklus pembuluh darah ya dok ya, karpal tunnel itu bagaimana, terus penyebabnya itu dok, kalau mau tahu penyebabnya bagaimana dok? Penyebabnya aktivitas. Aktivitas Jadi ini itu. aktivitas sehari-hari Aktivitas yang banyak ya. yang banyak, ya memang dia repetitif ya. Tiap hari dia melakukan kerjaan yang sama dengan memakai pergelangan tangan yang sama, gerakan yang sama. Nah itu akan memprovokatif untuk adanya penyempitan di terowongan ini, terowongan ini yang antrisi saraf itu, medianus itu. Iya, Tribuners, ini kita tunggu sebelum kita lanjut. Saya mulai sekarang Tribuners bisa bertanya lewat bertanya di chat di YouTube ya. Itu nanti tiga pertanyaan yang dijawab oleh dokter yang menurut dokter baik. Itu akan mendapatkan ini Immunoforce ya, Immunoforce. Jadi Immunoforce ini untuk imun kita. Nah ini masa pandemi ini sisi kedua ini masih banyak kita butuh imun yang paling yang bagus. Makanya teman-teman nanti yang bertanya tolong dicantumkan juga nomor handphone. Jadi nanti di WA, di SMS bahwa hadiahnya nanti diantar kemana, nanti digosengkan nanti kalau ini ya, kalau repot-repot pergi ambil ke Tribun Timur. Oke dok, kita lanjut lagi dok ya. Berapa lama semestinya kalau kita sudah merasakan tanda-tanda seperti itu dok, berapa lama kita harus ke dokter? Apakah langsung seminggu kah, atau sebulan kah dok, atau 1 tahun kah? Menurut dokter bagaimana dok? Kalau ada tanda seperti itu tadi yang kerasa kram di tangan, sebaiknya langsung ke dokter aja. Langsung ke dokter aja. Langsung ke dokter, kita coba cek dulu. Kalau masih akut, yang masih awal, kita bisa lakukan dulu konservatif dengan pemberian obat-obatan, dengan dia pemasangan supaya tidak spleen lah, pemasangan penahan tangan supaya dia tidak bergerak dulu, istirahat dulu, ya. Kasih edukatif. Artinya dengan obat-obat, dengan edukatif, dengan mengurangi pekerjaan yang berulang-ulang tadi. Karena kalau sudah kronik, biasanya tangan ini akan mengalami yang sebelah sini, yang otot tenar ini akan mengecil dia. Oh, mengecil ininya? Ini nih, yang ini dekat jempol ini. Oh. Ini akan rata. Harusnya kan dia agak iya betul. Dia rata. Ada bantalannya kan kalau ini. Sudah sebulan, mungkin sudah lebih sebulan, mengecil dia punya otot di sini. Otot di sini. Ya, itu tandanya sudah kronik gitu. Sudah lebih sebulan biasanya begitu. Kalau tanda-tanda awal itu gimana dok? Sebelum kronik ini tadi? Yang tanda awal kram tadi. Yang kram. Kemudian malam hari, pagi hari nyeri. Malam dan pagi hari nyeri. Paling aktif itu paling terasa itu. Terasa pagi dan malam hari. Nyeri. Nah itu kalau sudah ada muncul gitu, ditinggal lama sampai sebulan itu lama-lama ini kan ototnya akan mengecil. Oh, yang karena ini ya? sarafnya ototnya kan dipersarafin ototnya saraf ini. Dia akan mengecil dan akan kelamaan nanti akan fungsi ini untuk ininya berkurang dia. Apanya dia? Ini namanya gerakan jempol menuju ke mana? Jadi kelingking. Dia akan di ruasnya ya? Iya, dia akan susah, jempolnya akan terganggu aktivitas gerakan jempolnya karena mengecil ototnya di sini. Oh, begitu ya? Iya. Dan nyerinya akan terus bertahan. Selalu? Selalu. Ya. Setiap saat selalu nyeri? Nyeri terus. Nyerinya terutama pada pagi sama malam hari. Nah ini kan biasa juga ada dok yang biasanya kalau kram-kram mungkin saya ini mungkin asam urat kah atau ya, apalagi rematik ya. Ya. itu berhubungan juga kah? Sebenarnya
mungkin karena ini sudah jadi apa ya, sudah jadi seperti pemikirannya dari zaman dulu bahwa zaman kalau sudah dulu. kram-kram kayaknya saya asam urat ini. Iya. Nah itu yang namanya Atau asam rematik. urat sebenarnya, atau rematik ya. Iya. Asam urat itu sebenarnya bisa, tapi asam urat lebih sering kena ke kaki dia pada Iya. jempol. Nah, itu juga untuk melakukan asam urat supaya harus ada periksa darah. Kalau darahnya mengatakan asam uratnya tinggi, baru kita bisa bilang asam urat. Asam urat, betul. Jadi rematik juga itu memang bisa, Tapi rematik itu bisa terjadi, tapi dia pada jari-jari, kram, tapi dia kaku. Nah itu pada kedua tangan dia simetris, dia harusnya dua-duanya kena sampai kaki. Kalau rematik juga. itu Iya, ya? rematik. Sama kasusnya Kak, tapi dia lebih ke kaku dia. Kaku. Kaku. Kalau rematik. sindrom ini. Iya, Kalau rematik. Oh, kaku. Kalau itu kan tadi kram, tapi dia cuma yang ini jempol, jari, dia kram situ aja situ. Tapi dia tidak kaku, Oh. cuma kram aja. Kalau rematik kaku dia pada pagi hari. Kalau pada semurat, pada kaki biasanya, pada jempol yang bagian sininya. Iya. Di situ yang nyeri, membengkak biasanya, merah. Jadi tanda-tanda awalnya tadi itu, Dok, ya kram-kram biasa Ya, aja. kram, nyeri. Nyeri itu pada pagi malam hari, tapi yang kalau dia sudah mulai aktif bekerja, kram lah. Terutama di daerah jempol, dari telunjuk, jari tengah, sama setengah dari jari manisnya itu bagian sini, terus bagian sininya, bukan bagian sininya. Tapi Oh, bagian di sininya. Iya, dia Terasa di sini ya. Kram, ya. Seperti kenapa ini kayak kram-kram gitu ya. Kenapa ini dok saya tiap hari kayak kram-kram. Betul. Cocok. Nah, ini menarik ya, Cesku semua, perbincangan kita pada sore hari ini. Nah, Dok, ini kan sekarang masa pandemi, Dok. Iya. Nah, masyarakat itu kan kita tahu banyak yang takut-takut pergi ke rumah sakit. Ini nanti kena iya begitu dia langsung disuruh tinggal toh. Nah, ini Dok, masa pandemi ini sebaiknya masyarakat perlu tidak pemeriksaan begini? Mungkin arahannya Pak Dokter? Ya. Jadi yang namanya penyakit, kalau kita memang sudah terganggu aktivitas artinya kan kalau tiap hari kita merasa normal, tiba-tiba ada rasa penyakit yang mengganggu aktivitas, dengan memakai protokol, datang ke rumah sakit, supaya tidak tambah parah. Artinya jangan dibiarkan. Karena saya juga terus terang beberapa pasien juga banyak yang komplain memang masalah takut ke rumah sakit. Iya, betul. Tapi akhirnya dalam beberapa bulan dia mulai gejalanya sudah lama, baru datang mungkin minggu yang dekat-dekat ini. Akhirnya harusnya terlambat. Harusnya yang bisa dulu penanganannya lebih mudah, sekarang penanganannya ya mungkin lebih sulit karena disimpan, takut ke rumah sakit. Ya. Kita juga mengerti dengan pasien, artinya takut, tapi tetap memakai protokol. Kalau emang tetap pakai protokol, pakai masker, pakai face shield dan menjaga jarak. Di rumah sakit juga sudah ada protokolnya. Jadi insya Allah aman karena sama-sama ada protokol dan sama-sama. Jadi kira-kira apa ini akibatnya, Dok, kalau sudah akut sindrom carpal tunnel itu, akibat yang paling mengerikan ini di pasien? Tangan akan tidak berfungsi dengan baik. Karena terus jempol sangat penting buat kita bekerja. Apalagi kalau sudah kecil otot sudah. Pokoknya kalau sudah kecil ini yang ya. Itu sudah kronik sudah lama artinya. Artinya sudah, kalau mungkin untuk pegang gelas sudah gampang jatuh. Oh, tanda-tandanya begitu. Maksudnya kalau sudah lama, itu artinya kan fungsi sudah berkurang. Iya, betul. Artinya tidak aktivitas untuk mengeluhkan pekerjaan sehari-hari itu sudah akan mengganggu sekali. Jadi yang jeleknya, kalau sudah kita bebaskan sarafnya, ototnya ini tetap akan kecil, tidak akan besar lagi. Itu jeleknya carpal tunnel syndrome. Iya. Jadi kalau sudah kempes ini ya, kita bilang kalau sudah dibebaskan sarafnya, itu apakah membaik ini ototnya? Tidak, tetap kecil. Oh, tetap mengecil. Nah, makanya ada tekniknya sendiri, teknik operasinya. Maksudnya ini kita bicara operasi ya. Karena kan dia penanganannya ini dia berbagai tahap. Ada kita coba dengan obat dulu, dengan edukatif untuk pengurangan kerja, kemudian mengistirahatkan tangan, bisa dengan suntik. Kalau sudah kronik, biasanya kita sudah harus lakukan operasi. Operasinya banyak. Ada yang kita buka, kita lepaskan, baru dia itu sarafnya tadi yang terjepit akan langsung kayak mekar, dia langsung bebas.
Nah jeleknya kalau sudah kempes, sudah dibebaskan tidak akan kembali normal lagi. Nah, butuh lagi tindakan operasi berikutnya untuk membuat gerakannya ini ada, tapi tetap akan kempes. Itu jeleknya. Oh, begitu ya. Ya, karpalnya. Jadi itu akibatnya kalau terlambat di penanganannya. Nyerinya hilang, tapi ototnya tetap kempes. Nah, jadi tetap akan susah. Tetap akan terganggu. Makanya ada teknik operasi lagi buat mengganti yang gerakan otot yang tadi. Iya. Nyeri hilang karena sudah dibebaskan, tapi ini tidak akan berfungsi lagi. Jeleknya itu yang paling tadi pertanyaan yang paling nyeri. Nah itu. Sebaiknya dok ini kan kalau sudah dapat gejala-gejala begitu, tanda-tanda bahwa kita akan menuju ke sindrom carpal tunnel itu, apa yang mesti harus kita hindari? Yang langkah-langkah yang harus kita hindari supaya tidak terlalu parah. Nah ini kan ada beberapa teman juga mengalami carpal tunnel syndrome ini, tapi ringan dia. Jadi biasanya dia kalau kebas-kebas tangannya begini tuh hilang dia. Ya, kram tangan coba kasih kebas begini, hilang. Nah itu ringan, masih ringan. Tapi itu merupakan gejala awal. Ya, harus hati-hati. Artinya kalau sudah ada tanda kram terus dia kasih begini-begini, tangannya hilang, dikebas-kebas gini, berarti itu sudah gejala awal. Harus sudah ada peringatan bahwa saya ini ada gejala awal. Jadi saya harus mengurangi aktivitas saya yang menggunakan pergelangan tangan yang aktif tiap hari. Iya, karena kan susah tuh entah dipakai di tangan kan. Iya, memang susah karena ini dipakai terus. Iya. Jadi terus apa lagi yang bisa diedukasi ke masyarakat di Tribuners ini, Dok? Iya, jadi itu tadi untuk hindari tadi kalau kita sudah rasa ada keluhan, minum langsung walaupun tiap hari kita harus kerja seperti itu, ya ada mungkin waktunya kita yang harusnya 100% mungkin dikurangi dari 90 atau 80% itu yang pekerja. Misalnya perempuan kerja mungkin yang dulunya mungkin dia harus harus dihabiskan, bajunya mungkin mencuci, ya mungkin cuma setengah dulu. Jadi dikurangi. Artinya itu istilahnya modifikasi aktivitas. Nah itu yang istilahnya modifikasi aktivitas. Nah, dari kita aja sebenarnya yang harus jaga anuta. Karena kalau kita sudah rasa begitu, artinya tanda itu peringatan. Nah kalau sudah ada tanda peringatan gitu, berarti sudah harus ditangani sebenarnya. Nah bisa minum obat sakit nih, dan kasih istirahat gitu. Itu sebenarnya simple. Nah itu memang susah dihindari untuk ibu-ibu tahu. Iya, karena pekerjaan sudah tiap hari. Mau dibombes sama dia. Kak Balai kalau masih muda kan. Iya. Tapi ini usia berapa yang bisa dapat? Semua kena. Oh bisa semua. Iya. Tergantung tergantung aktivitas itu ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri yang usia lebih tua lebih banyak gampang, lebih gampang. Sudah turun dia punya sistem antioksidan dalam tubuhnya juga udah berkurang kan. Oke. Mungkin Dok, siapa tahu mungkin bisa disampaikan ke Tribuners ini. Adakah mungkin terapi yang kita bisa lakukan sehari-hari seperti saya di kantor? Karena suka mengetik, edit ini. Mungkin ada masukan dari dokter atau pelajaran yang dokter dulu dapat itu untuk terapi bisa kita lakukan sehari-hari. Apa itu kira-kira? Misalnya kalau kita mengetik begini kan ini kita rasa ada nih kayak pegal di tangan tak, kasih istirahat, kasih gini-gini saja. Kasih kebas-kebas begini. Itu aja sebenarnya terapi ringannya. Kasih kebas-kebas itu hilang langsung, enak. Dan jangan langsung main lagi, istirahat dulu. Istirahat dulu 15 menit. Oh gitu deh. Iya gitu sebenarnya. Karena memang ini di Kepatan lo dari bedah ortopedi. Kita memang harus bisa kerjasama sama teman-teman di rehab medik yang fisioterapi. Fisioterapi punya alat juga memang untuk membuat ini lebih ringan. Mungkin dari impuls untuk memperbaiki dia punya saraf dengan merangsang dia punya saraf, ototnya dikasih yang tegang dikasih ringan. Memang ada teknik-tekniknya dari teman-teman sejawat kita di rehabilitasi fisioterapi. Tapi untuk yang sehari-hari yang kayak tadi nih. Kasih kibas-kibas itu biasanya lebih ringan, langsung hilang itu. Biasanya langsung tidak ada nyeri lagi. Dan sudah itu jangan langsung minum, istirahat dulu. Iya. Atau dikasih gini-gini juga bisa deh. Jangan. Kasih gini-gini. Ya bisa juga dengan itu tadi. Dengan dikasih kompres. Oh dikompres. Air hangat bisa. Air hangat biar dia tidak
yang apa namanya? Yang ini kan dia menyempit nih, biar mengembang. Mengembang lagi. Oh, hangat selalu direndam-rendam begitu. Itu mungkin perlunya tahu orang pergi sauna-sauna. Nah, oke dok, mungkin adakah mungkin suplemen khusus kah atau makanan yang bisa mendukung kita supaya tidak terjadi carpal tunnel syndrome itu? Kalau hubungan sama makanan, iya, serasa tidak ada sih. Tidak ada Ji. Iya, tidak ada. Yang dihindari mungkin, yang disarankan tidak ada Ji. Iya. Karena kan banyak masyarakat itu kan yang berhubungan tadi dia bilang ini asam urat kina atau anu ki. Oh tidak, jadi asam urat kecuali ya, asam uratnya iya, atau asam itu urat ya. Dihindari Ki. Kalau ini yang ini enggak. Kalau semuanya Begini kasih begini apa namanya? Relax begini baru kompres mie. oh hangat. gitu. Ini penyakit carpal tunnel ini dok, ada juga derajat-derajatnya kah? Derajatnya sebenarnya ada. Jadi kalau misalnya dia lebih ringan dengan kebas-kebas tadi itu masih rendah. Tapi kalau sudah gini masih nyeri, itu sudah tinggi. Maksudnya sudah kita coba yang kasih kompres, kasih begini-begini, kasih istirahat, dia tidak hilang, itu sudah berat. Itu hilangnya dihitung jam atau hari? Sebentar Ji. Oh sebentar? Iya, dalam hitungan menit bahkan. Jadi kalau semuanya hari ini, besok muncul lagi? Berarti itu sudah ada gejala, tapi masih ringan kalau sudah di anu. Dan yang tadi juga yang anu, ada otot hilang kecil, bantalannya itu ini? sudah berat sekali lagi. Oh gitu deh? Iya, itu sudah harus tindakan operasi biasanya. Kalau dari medis sendiri dok, apakah seperti ini yang kita sebutkan tadi tuh harus segera dioperasi, tindakan operasi? Oh tidak Ji juga. Tidak Ji juga, tidak harus. Takut juga pasien. Jadi sebenarnya bikin berdomba-domba tuh pasien tuh. Iya, kalau bilang operasi pasti sudah mau kabur. Jadi dikasih awal obat-obatan aja dulu ya. Obat sakit. Kemudian dengan edukatif tadi untuk yang mengistirahatkan tangannya, kemudian coba dikipas-kipas dulu biar dia lebih tepas. Kemudian suntik bisa. Suntik bisa juga. Suntik di situ bisa. Tapi kan biasanya ada yang tidak mau juga. Iya. Nah, kalau semua sudah lakukan itu gagal, nah baru kita masuk tahap tindakan operasi. Iya. Nah, Dok, sebelum kita menutup sesi ini, pertanyaan terakhir, Dok. Bagaimana prediksi jika sudah dilakukan operasi ini, Dok? Apakah bisa dipakai seperti biasa lagi? Insya Allah. Jadi kalau habis operasi, jadi ini kan ada dipakai normal bisa lagi ya? Insya Allah. Jadi ada kita bilang tadi derajatnya, Jadi kalau misalnya sudah ada tadi yang gejala itu yang mengecil ototnya di sini, ya itu tetap akan aktivitas sehari tetap akan terganggu karena sudah mengecil otot, tapi nyerinya pelan-pelan menghilang. Oh, tapi bisa nanti nyerinya akan hilang. Hilang nyerinya. Hilang nyerinya. Karena itu kita harap. Kita tidak memperbaiki dulu anunya, fungsinya. Jadi operasi pertama kita mengurangi dulu nyerinya. Kramnya, baru kalau nanti misalnya dia sudah kecil atau dia mau dioperasi lagi untuk mengembalikan fungsinya, bisa kita operasi lagi. Oke, Tribuners, sesi pertama hari ini kita selesai dan kita akan jeda sesaat. Nah, sebentar di sesi kedua ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Tribuners semua, CS-ku semua. Oke, sesi pertama saya akhiri untuk sementara dan kita akan jeda sesaat untuk iklan.
Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, Ces, jumpa lagi dalam ngobrol sehat sore hari ini. Untuk sesi kedua, kita akan membacakan beberapa pertanyaan, semua pertanyaan dari Tribunner semua yang masuk, dan nanti akan dipilih 3 orang untuk mendapatkan produk dari Unihel Makassar. Ini Dok, kita baca ya Dok ya. Dari Arifuddin Usman 7575, ngobrol sehat makin mantap. Makin oke. Rika Paradita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus Bulan Lintang, dia jawab sendiri juga. Dia jawab Waalaikumsalam. Arifuddin Usman, pertanyaan bagaimana untuk kasus saraf terjepit di bagian belakang low back pain. Ya. Sangat sakit dokter. Ya. Nah, itu bisa ya, dijawab. bisa langsung, ya. Iya. Terima kasih Pak Arifuddin. Ya, jadi low back pain merupakan kasusnya yang banyak kita temukan di klinik ya. Low back pain itu low back pain itu banyak sekali mekanisme menyebabkan dia low back pain, banyak. Mulai dari tulangnya, dari sarafnya, otot-ototnya. Kebetulan kita tanya saraf terjepit, nah itu bisa kita cek, ada pemeriksaan khususnya juga. Mulai dari pemeriksaan fisiknya, bisa kita cek pasien baring, terus kita angkat kakinya, kalau dia rasa terbakar, rasa kram sampai ke belakang pahanya, sampai ke betisnya, itu saraf terjepit. Saraf terjepit itu dia khususnya tidak menyerang dua kaki, dua-duanya. Biasanya cuma satu biasanya, karena emang itu khasnya dia. Kemudian untuk membuktikan orang saraf terjepit itu ada pemeriksaan namanya MRI, Magnetic Resonance Imaging, yaitu emang sangat sensitif untuk melihat apa ada saraf terjepit apa tidak. Nah itu harus diperiksa kalau kita mau tahu. Nah, karena apakah emang sarafnya kah, atau tulangnya kah, atau ototnya kah, itu harus dipilah-pilah. Karena low back pain ini memang banyak anunya, banyak. Salah satunya itu yang terjepit sarafnya. Tapi saraf terjepit bukan berarti cuma nyeri pinggang, tapi ada yang rasa kram ke bawah. Kalau itu saraf. Tapi kalau cuma otot dan cuma tulang, biasanya di lokal saja, di situ tidak ada kram ke bawah. Kalau saraf terjepit, terjepit ada rasa ke bawah. Biasanya dialami lebih ini pada orang-orang yang orang tua, atau memang masih muda, atau yang masih usia dewasa muda, dewasa begitu, yang aktivitas sehari-hari banyak duduk, terus dia angkat berat, yang kayak suka ngangkat berat, terus yang yang salah tempat tidur misalnya, dia tidurnya mungkin terlalu dalam begini, dia bangun sakit pinggangnya, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Atau
salah tidur kah saya? Itu biasa salah Itu bisa tidur. juga. Nah, itu. Salah tidur. Salah tidur. Istilah kita, Dik. Iya, istilah tidur. Itu kalau itu masuk juga kah salah terjepit kalau semuanya bangun kita tiba-tiba kenapa? Tidak. Bukan, Ji. Itu ya salah tidur, tapi yang itu otot tak yang Otot. Yang Biasa tidak bisa goyang begini. iya. Karena posisinya kan begitu terus selama beberapa jam. Saat dia mau bangun, kenapa sakit dan begini terus, jadi tegang itu otot. Oh, begitu ya. Salah tidur. Istilah kita kan salah tidur. Salah tidur. Tapi istilah kedokterannya apa? Spasma, otot spasma. Otot spasma. Iya. Oke, terima kasih. Masih mau dilanjut lagi, Dok? Iya, Anunya? silakan. Oh, yang tadi? Iya, Sudah. sudah. Oke, itu ya Kak Garip ya. Kayaknya ini salah satu pertanyaan yang kita pilih ya, Dok ya. Pertanyaannya bisa ya. Oke, Kak Garip kita dapat hadiah satu. Selamat. Ya. Nah, bisa nanti Kak Garip hubungi saya WA 0852 55 444 555. Ya, Kakak Ime bisa tahu di situ dikasih juga nomornya dokter juga. Iya. Berapa Dok tahu, Dok? 081 Ya. 342 56 33 89. Iya. Oke deh. Terus pertanyaan kedua dari Muhammad Ahsan. Dok, maaf, melenceng. Apa itu? Ya. Kalau sudah cengke-cengke, kenapa langsung kayak sakit kepala? Cengke-cengke itu jongkok-jongkok. Oh, kurang tidur kayak mungkin ini. Cengke-cengke. Oh, ya, jongkok-jongkok. Begini. Ya, itu apa namanya lagi? Iya, jongkok-jongkok. Jongkok gitu. Iya. Biasa tiba-tiba tahu, Dok, langsung sakit kepala. Sakit kepala baru kayak Pening, hitam. kayak hitam, pening. kelihatan. Itu Iya. karena tensi tak turun. Oh, tensi turun. Itu tensi turun. Yang Jadi- berhubungan kan juga, Dok, itu? Iya. Jadi itu yang kalau ada namanya apa nih? Ortostatik istilah kedokterannya. Jadi tiba-tiba dia langsung Berdiri? duduk lama, Iya. tiba-tiba langsung berdiri, langsung itu tensinya turun. Iya, ada bintang-bintang langsung. Iya bisa Oh, terjadi. Bisa terjadi juga itu ya. Cengke-cengke kenapa gitu? Iya, dokter tanya Muhammad Aksan, kenapa cengke-cengke? Toh? Jadi udah terjawab ya, Dok ya? Tensinya itu turun. Tensi kita turun. Itu bisa karena pengaruh apa kira-kira, Dok? Ini karena lama dia terus tiba-tiba langsung berdiri. Makanya kalau Cengke-cengke pelan-pelan berdiri. Oh iya, jangan paksa tuh kita berdiri. Cengke langsung berdiri. Oke. Iya. Ini Pak Rudi Salam, dia kasih 4 jempol acara kita ini. Bisa, amin. Fadil Mula Putra. Temanku itu. Nah, teman tak ini. Ngobrol sehat mantap. Oh, pasti dilihat Kanuta ini, Instagram Manuta. Iya, Fadil. Live tak ini. Terus Ortopedi juga itu. Muhammad Ali Hussein Uceng. Mantap acara kesehatan Tribun Timur, dia kasih jempol 3, baru Amitabha 4. Nah, luar biasa Pak Uceng. Terima kasih banyak. Terus Novel Ahdan. Halo, Dok. Kalau pakai HP kan kebanyakan pakai jempol. Apa bisa pengaruh kena sindrom karpal juga, Dok? Bisa. Oh, bisa, Novel. Bisa juga. Bisa. Bisa. Iya. Kalau Apa main game tuh? main game, iya. Nah, iya. Jadi- ada sebenarnya penyakit baru itu apa namanya? Trigger finger. Ada juga yang gamer. Ada yang gamer tuh dia punya tangan itu dia apa namanya? Semua. Kayak apa nih? Ada sepunya pasien dulu dari teman itu. Jadi itu dia punya tangannya agak melengkung gitu. Jadi karena selalu main game. Banyak, pokoknya yang selalu dibikin berulang-ulang terus lama pasti ada penyakitnya. Ngaruh. Hati-hati Ki. Anak-anak teh, ibu-ibu, bapak-bapak, tribuners semua yang suka main game harus dipantau-pantau Ki. Jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Enggak bisa tidak terlalu lama. Saya punya anak saja itu. Jadi belum naik kelasnya. Iya, kalau main game mina lupa semua, Dok. Oke, Novel. Iya. Bagus dong. Kita nanti deh, apakah nanti dokter pilih juga ini Novel Ahdan yang salah satu pertanyaan yang dipilih oleh dokter? Ya. Ya, nanti kita anu lagi ya. Terus bajak laut. Wih, namanya bajak laut. Dok, berikan tips dong bagaimana bisa terhindar dari kesemutan dan kram. Apakah ada senam khusus untuk menghindari kesemutan tersebut?
Ini tawa dari bajak laut. Ya. Jadi tergantung dulu di anunya. Ini di mana dia punya kesemutan. Kalau tadi di tangan, Iya. ya tangan itu yang penting jangan kayak tadi yang dia melakukan gerakan yang sama dan lama. Nah, itu bisa pasti ada masalah, pasti dapat nanti belakangan itu. Berulang-ulang tiap hari. Nah, kalau memang ada senamnya, serasa yang namanya senam pasti baik lah. Yang namanya senam itu Senam bagus semua untuk kita, untuk punggung, untuk semua badan, Sirkulasi darah. Ya namanya senam ya olahraga itu pasti bagus. Pasti bagus. Iya, dan dilakukan tiap hari dengan teratur, pasti semua akan sangat membantu. Dan kalau yang penyakit-penyakit kesemutan, penyakit-penyakit jepitan saraf itu pasti mengurangi resikonya. Jadi kalau untuk trik khusus tidak ada sih. Yang penting olahraga yang teratur itu yang penting. Begini Maki Ces. Terus begini. Bagus sama begini Dok. Kan begini anunya. Iya. Jadi begitu ya bajak laut. Terus Desi Triana. Dok, ada makanan atau menu sehat untuk menghindari kesemutan? Jika ada, apa itu kira-kira? Untuk menghindari kesemutan. Kalau kesemutan itu kan banyak faktor risikonya. Iya. Seperti gula itu bisa diabetes itu bisa menyebabkan juga kesemutan. Karena memang dia saraf-saraf perifernya itu juga. Iya, betul. Jadi kalau memang masalahnya di Penyakit diabetes, lain, kadang-kadang sih tidak ada hubungan sama makanan. Apalagi yang penyakit yang kita punya tema ini tidak ada hubungan sama jarang makanan. sekali Dok ya. Tapi kalau untuk yang berhubungan sama diabetes, Asam urat, ya, betul. terus terang yang makanan Hindari sehat, Miki kita yang makan jeroan, kacang-kacangan, yang tinggi serat, tinggi serat, rendah gula. Padahal kalau tinggi serat itu kan bagus untuk pencernaan. Bagus pencernaan, Tapi sehat ini juga. Dengan ini juga asam urat, Asam bertentangan. iya. Jadi sebelum kita dapat asam urat, Tribuners, hati-hati. Pola makan harus dijaga ya Dok ya. Iya. Nah oke, Desi Triana itu tadi ya jawabannya dari dokter. Jadi tidak ada senam khusus, makanan khusus. Ya. Jadi makanan khusus kecuali itu ada misalnya penyakit gula, penyakit yang tertentu ya Dok ya. Oke, terus Muhammad Ahsan masih yang cengke-cengke ini Dok. Suka gini Pak Ahsan yang cengke-cengke. Saya dari kecil gitu terus kalau sudah cengke-cengke, penyakit apa ini? Dan kira-kira bagaimana pencegahannya? Sudah bijak ke cengke-cengke. Kalau memang dari kecil kebiasaan itu dan tidak kalau bagus kipasan, ini bukan dokter yang jawab. Kalau bagus gitu cengke-cengke kita rasa lanjutkan begitu terus. Tapi kalau bermasalah cengke-cengke kita, hati-hati juga karena orang sering cengke-cengke itu biasa keluar angin. Ya, kalau sendiri kita tidak apa-apa ya Dok ya. Ya mungkin begitu ya Dok ya. Sama pertanyaan saya Dokter. Terus ini Nur Asia Amiruddin. Halo Dok, apakah sakit kepala sebelah kanan dari bahu sampai kepala yang juga bisa dikatakan sindrom karpal tunnel? Oh ya, betul. Pertanyaannya bagus. Bagus. Nur Asia Amiruddin, pertanyaan terpilih juga sama dokter ya. Jadi nanti dikirimkan anunya. Iya. Jadi itu apa namanya? Carpal tunnel syndrome. Dia memang ada hubungan sama jepitan saraf di leher. Di leher. Oh iya. Ada memang beberapa pasien yang bisa mendapatkan namanya double crush. Double crush. Jadi dua jepitannya. Terjepit di sini, terjepit di sini. Dong. Nah, bisa. Itu kita harus periksa dua-duanya. Ada teknik pemeriksaannya sendiri dan memang juga dibutuhkan kayak pemeriksaan MRI untuk lehernya, untuk diperiksa apakah ada jepitan saraf di leher, tulang lehernya. Karena itu tulang leher itu dia khusus mempersarafi bagian atas, bahu ke tangan. Itu yang biasa langsung sakit kepala. Iya, sakit kepala misalnya kan dia tegang sampai ke atas sini. Iya. Terus dia ada kerami bahunya, kerami tangannya. Itu memang namanya itu bisa berhubungan dengan tadi jepitan sarafnya itu. Jepitan saraf itu ya. Bisa-bisa juga menyebabkan stroke itu juga Dok kalau sudah tidak. Enggak, jadi saraf itu stroke itu dari otak. Dari otak. Iya. Oke, Ibu Nur Asia Amiruddin. Oke, Tribuners, ini sudah dijawab semua. Pertanyaan tidak ada lagi. Nanti yang dipilih tadi itu
Ibu Nur Asia Amiruddin. Cengke-cengke tuh. Yang cengke-cengke juga tahu dok. Cengke-cengke juga dari Muhammad Ahsan ya, cengke-cengke dipilih juga. Salah satu pertanyaan yang dipilih itu akan mendapatkan hadiah. Nanti bisa hubungi saya di 0852 55 444 555. Terus Pak Arifuddin Usman juga ya dok ya, yang tadi itu bagaimana ini kasus saraf terjepit ya. Oke. Kalau tidak ada lagi Tribuners, ini satu lagi. Untuk pertanyaan yang terpilih silahkan menghubungi nomor ini. Iya, ini setiap saat. Jadi kalau jauh tidak ada waktu tak nanti digosenkan. Gratis juga gosennya. Tapi di daerah Makassar, bukan di Jakarta. Kasihan nanti gosennya kalau di Jakarta ya. Oke, Tribuners, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri ngobrol sehat kita pada sore hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi, berjumpa lagi pada ngobrol sehat berikutnya di Kamis depan. Semoga edukasi ini bisa menambah ilmu kita dan bisa menambah bisa kita lakukan apa yang untuk pencegahan ya dok ya. Demikian dari saya Ocha Alim dan Dr. Dedi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.